Apakah kalian mau bercerita denganku? Begini teman-teman, aku akan sharing sama kalian ya. Sharing sedikit tentang pengalaman rumah tanggaku sama suami. Pasti kalian sudah tahu lah, rumah tangga itu selalu ada masalah. Pasti ada masalah, bukan selalu ya. Pasti ada masalah. Entah itu kecil, besar, fatal, atau hanya masalah yang ringan. Aku pun sama suami juga sama teman-teman, kita memiliki kendala. Apa kendala kita? Kendala kita ini banyak sekali. Di antaranya, bahasa. Bahasa Inggris kami itu masih sedang-sedang saja. Aku masih belajar bahasa Portugis dan suamiku sama sekali nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi antara komunikasi aku sama suami itu terkadang banyak yang misunderstood, yang salah pahaman begitu. Maksud aku ingin menjelaskan A, dia tuh nangkapnya B. Jadi kita harus salah paham karena komunikasi. Bayangin aja kita yang menikah sama orang Indonesia aja, yang hanya beda budaya, misalkan orang Jawa sama orang Sunda, orang Dayak sama orang Betawi, misalkan mereka menikah, mereka akan memiliki perbedaan kultur ya kan. Dan saya menikah dengan suami yang beda. Pertama itu kita beda agama, beda bahasa, beda negara, beda budaya, dan juga beda hobi. Aku sama suami itu kebagian langit dan bumi. Hobi kita nggak sama, bahasa nggak sama, pokoknya nggak ada yang sama. Makanan pun nggak ada yang sama. Makanan dia A, makanan aku B. Aku suka yang berkuah, dia kering. Aku suka ini, dia suka itu. Nggak ada yang sama sekali. Tapi seiring berjalannya waktu kita percaya bahwa dua pernikahan itu menyatukan atau mengisi satu sama lain. Misal aku punya kekurangan, dia akan mengisi kekurangan itu. Dan dia juga butuh sesuatu untuk mengisi kekurangannya dia, maka aku akan mengisi kekurangannya dia itu. Seiring waktu berjalan teman-teman, kita pun tersandung sebuah masalah yaitu misunderstood. The biggest problem is misunderstood. Kesalahpahaman. Jadi sampai suatu hari, ini terjadi di tahun 2016-2017 sebelum aku punya anak. Dulu itu karena aku nggak suka pergaulan di sini, aku tuh nggak suka, nggak mendukung, nggak menyupport, aku nggak mau berkolaborasi dengan orang sini atau masuk komunitas sini, aku tuh nggak mau sama sekali. Dan suamiku kan tinggal di sini, besar di sini, punya banyak teman di sini, maka dia harus bergaul dengan teman-temannya ya kan. Itu membuat aku tuh seperti kayak aku nggak bisa nih fit dengan situasi ini. Kamu mau ninggalin kebiasaanmu untuk yang lebih baik nggak? Karena aku nggak akan mungkin dong untuk mengatakan kepada suami tinggalkan semuanya hanya untuk aku. Nggak mungkin aku akan bicara seperti itu. Maka aku waktu itu bilang seperti ini, apa kamu nggak mau meninggalkan kebiasaan ini untuk menjadi lebih baik demi masa depanmu? Tapi di situ aku juga mengatakan reason, alasan-alasan aku, poin-poinnya dia ada di situ tuh apa, poin buruknya apa, dan kalau kamu meninggalkan poin baiknya itu apa. Aku jelaskan semua kepada suami. Dan di situ mulai ada permasalahan teman-teman aku antara suami itu. Dia sepertinya sulit untuk meninggalkan komunitasnya, temannya, kebiasaan bersama dengan teman-temannya. Kebiasaan buruk apa sih yang sebenarnya yang gak aku terima? Teman-teman, orang sini ini kerja ya, cuman antara kerja dan main itu seimbang begitu, nggak mayoritaskan kayaknya kerja terus, bahkan sudah full kerja bahkan sampai jam 4 sampai jam 5 sore, nanti tengah malam dia masih keluar bersama dengan teman-temannya hingga pagi hari, dan dia memiliki
kurang kualitas tidurnya, kurang bersama dengan keluarga. Dan itu sangat-sangat efeknya itu sangat nggak baik sama sekali untuk aku, karena aku tinggal di negara orang, iya kan. Nah waktu itu teman-teman, aku sering cekcok sama dia. Dan pertama itu aku kan butuh orang ketiga untuk menengahi kita, ya kan. Pertama dipanggil lah bapaknya, karena katanya suami, bapakku, aku lebih percaya sama bapakku gitu. Nah bapaknya dipanggil lah, aku ngomong apa yang aku mau, dia menjelaskan apa yang dia lakukan begitu. Dan bapaknya nanti akan menilai, ini loh kamu yang salah, begini loh, ini kan begitu. Orang tengah kan begitu. Tapi lama kelamaan teman-teman, aku berpikir, kalau kita melibatkan orang dalam, orang keluarga, sahabat, teman dekat, saudara, kakak adik misalnya, dalam urusan rumah tangga, itu nggak akan baik jadinya. In the end, gonna have more problem. Nanti dia akan membela, namanya juga anak kandung, ya kan. Salah pun akan dibela, akan dilindungin, iya kan. Jadi aku berpikir ini ada hal yang kurang kedepannya kurang baik kalau itu diteruskan. Karena miscommunication itu terus berlanjut. Seperti cara aku menjelaskan keinginan aku, cara aku menjelaskan situasi untuk dimengerti itu salah, selalu aja salah teman-teman. Karena di sini budayanya beda. Di sini perempuan itu jarang sekali yang ada di rumah teman-teman. Jadi ibu rumah tangga itu kayak nggak ada ibu rumah tangga gitu. Ya udah kamu kerja, aku kerja gitu. Rumah, pokoknya semuanya itu dibagi-bagi gitu loh teman-teman. Lumrahnya orang sini tuh kayak gitu ya, perempuan kerja, laki-laki kerja. Kalau mereka punya uang dipanggil babysitter untuk ngurusin anaknya. Jika tidak, ya emaknya itu sudah ngurusin rumah, nanti dia kerja, bapaknya pun kerja, pembiayaan rumah, pembiayaan pengeluaran rumah itu dibagi menjadi 2 seperti itu. Sedang dalam kondisi aku 100% full 24 jam itu ibu rumah tangga. Maka waktu itu aku kan nggak kerja, aku belum tahu internet, aku tuh waktu itu aku masih belajar 3D, masih belajar Photoshop, masih belajar, pokoknya masih kursus. Aku belum mendapat job waktu itu. Dan aku pikir nggak fair apa yang aku lakukan ini, aku minta kerja di luar, dia nggak ngebolehin. Maka aku hanya minta pengertian, ya kan. Tapi sesuai dengan orang sini ini susah untuk di dalam posisi aku yang hidup dengan mertua, yang masih di dalam mertua dan ngurusin semuanya itu. Bukannya aku tuh nggak bersyukur teman-teman ya, bukannya aku tuh nggak bersyukur memiliki mertua yang baik, suami yang baik, semuanya sayang sama aku. Tapi miscommunication itu adalah masalah yang tidak sepele teman-teman. Akhirnya setelah banyak kali pertengkaran dan tidak ada jalan tengahnya, karena menurutku aku benar, menurut suamiku dia yang benar begitu, maka aku bilang sama dia, panggil psikolog yang akan menengahi kita, bukan temanmu, bukan ayahmu, bukan saudaramu, atau bukan orang yang tahu tentang aku dan kamu. Jadi kita nyari di internet waktu itu dan kita punya sesi 1 jam sama dia, 1 jam sama aku. Awalnya aku meluapkan apa yang aku inginkan, aku curahkan apa yang tidak aku suka, yang membuat beban aku. Dan dia pun juga begitu, suami aku juga begitu, punya sesi 1 jam untuk mengutarakan untuk begitu. Nanti setengah jam, ini sesi pertama awal-awal ya, nanti setengah jam suamiku sama aku tuh dipanggil. Dan aku bilang sama suami, ini online ya, online. Si psikolognya itu minta kita video call, makanya ada face to face begitu ya. Tapi aku melarang, aku tidak mau yang ada face to face-nya. Kenapa? Karena aku nggak tahu teman-teman, ketika laki-laki melihat
lawan jenisnya dan tahu masalah problemnya, masalah walaupun dia seorang profesional, tapi naluri seorang laki-laki itu kita tidak pernah akan tahu, dan aku akan menjaga yang kemungkinan akan terjadi. Dan aku bilang sama psikolognya, kita nggak usah face to face, hanya voice aja. Jadi dia itu menelpon aku dan suami tanpa muka, aku nggak tahu siapa orang itu, aku hanya tahu namanya. Setelah itu setengah jam kemudian suamiku sama aku tuh bicara dengan dia bagaimana solusinya. Keluhan aku apa dan keluhan suami aku apa. Jadi psikolog ini mengatakan ke aku, ini loh keinginan suamimu seperti ini. Kepada suamiku, ini loh keinginan istrimu seperti ini. Kamu mau berubah apa tidak? Keputusan ada di tangan kalian. Jika kalian mau berubah, berubahlah dengan baik karena bertujuan untuk bersatu, tidak untuk menjatuhkan satu sama lain. Seperti itu teman-teman, dan itulah yang aku inginkan. Dan setelah beberapa sesi, aku pun berubah mengetahui apa yang diinginkan oleh suamiku, karena kalian pasti akan memiliki hal yang sama. Jika kalian berargumen dengan suami, kalian itu akan menaikkan ego, bukan menurunkan ego dan flashback, oh iya ya aku memang coba aja aku nurunin ego dan aku dengerin dia. Seperti itu kita enggak teman-teman. Kalau kita lagi berargumen, kita lagi berdebat, kita mati-matian memegang argumen kita, memegang opini kita. Kita tidak menurunkan ego sedikit pun. Jadi aku merasa ya aku benar gitu. Menurut aku di posisi aku benar. Begitu juga dengan suami gitu. Di posisinya dia dan menurut opininya dia pun juga benar gitu. Maka jika kalian memiliki masalah yang seperti dulu pernah aku alami teman-teman, cobalah kalian pergi ke psikolog. Karena sediam-diamnya aku itu orangnya diam. Aku nggak pernah menceritakan masalah keluargaku dengan keluarga, dengan ibuku, bapakku, saudaraku, apa masalah aku dengan suami. Karena teman-teman, kalau aku menceritakan hal itu kepada keluarga, teman, sahabat, orang dekat aku sudah baikan sama suami, aku sudah memaafkan suami, orang lain itu masih memiliki pemikiran yang seperti aku katakan, dan itu akan be marked on their mind, menjadi tanda di kepala mereka bahwa suami aku itu seperti itu. Walaupun suami aku sudah berubah, kita sudah maaf-maafan, kita sudah baikan, tapi di mata mereka masih tetap buruk teman-teman. Maka itu aku nggak pernah menceritakan tentang masalah aku dengan suami. Makanya itu, jika kalian punya masalah dengan pasangan kalian, jangan pernah sekali-kali kamu menceritakan atau melibatkan orang lain. Lebih baik kalian konsultasi kepada psikolog, psikiatris untuk mengeluarkan unek-unek kalian. Karena kita butuh mengeluarkan itu. Jika kita tidak keluarkan, kita akan jadi orang gila. Suatu saat meledak dan semuanya akan hancur. Jadi kita pun harus menjaga mental kita teman-teman. Gak menutup kemungkinan, pokoknya semua orang ada problem dalam rumah tangga. Kalian mau ekspektasi yang seperti apa, problem dalam rumah tangga itu pasti ada. Karena apa? Setelah kita menikah, perjalanan itu bukan hanya panjang, tapi dalam sekali teman-teman, dalam sekali. Kita ini harus mengerti, harus memahami, harus sabar, pokoknya harus, semuanya itu harus. Jadi itu gak semudah itu untuk menikah. Orang yang masih jomblo, orang yang masih sendiri, kesusahan, sedih karena gak punya pasangan. Teman-teman, sesusah-susahnya kamu sendiri, sesusah-susahnya kamu belum punya pasangan, sudah nikmatilah kesusahan itu. Karena kamu kalau sudah punya masalah dalam rumah tangga, masalah yang pernah kamu alami itu hanya sepucuk kuku aja, teman-teman. Jadi pikirkan matang-matang bagi kalian yang mau menikah. Pernikahan itu enggak mudah teman-teman, enggak mudah. Itu perlu
banyak menguras tenaga, fisik, mental, semuanya ya. Memang kebahagiaan, memang semuanya kalau kalian syukuri memang ada kebahagiaan. Semua karena kebahagiaan itu kuncinya ada di syukur. Tapi masalah itu bukan terkait dengan rasa syukur atau enggak. Misalnya ada hari ini ada masalah, oke lah bersyukur masih ada suami, sudah punya anak. Enggak masalah itu untuk menenangkan hati. Tapi masalah harus diselesaikan. Tidak boleh dipendam, tidak boleh disisihkan, tidak boleh oke lah didiemin. Masalah harus diselesaikan. Ya, jadi itu. Aku mau cerita itu aja hari ini. Kehadiran orang ketiga itulah yang menyelamatkan rumah tanggaku. Jadi sampai sekarang pun teman-teman, sampai detik ini pun kalau kita punya kecekcokan, kita perbedaan opini lah begitu dengan suami untuk mencari jalan tengahnya, dia langsung ngechat si psikolog itu, dan aku pengennya yang profesional dan suami pilih laki-laki. Jadi sampai sekarang pun kalau misalkan kita punya opini yang berbeda, punya argumen yang sepertinya sulit untuk dipecahkan, untuk dicari jalan tengahnya, kita chat lagi itu psikolog dan kita tuangkanlah apa yang kita mau, seperti itu. Dan si psikolog itu akan akan menengahi kita gitu, akan menengahi kita. Itu sangat bagus daripada teman-teman, daripada kalian yang tuh kan banyak orang yang udahlah aku nggak cocok sama kamu, kita gugat cerai aja. Setelah gugat cerai mau meditasi, mau kamu nggak mau baikan tah, kamu nggak mau ini tah, nggak mau itu tah. Sebelum itu terjadi teman-teman, hal kecil pun kalian itu harus ungkapkan begitu, jangan kalian pendam, jangan kalian biarinlah nanti juga by the time can heal, maksudnya dengan waktu akan sembuh sendirinya. Tidak teman-teman, mental tidak seperti itu, penyakit mental tidak seperti itu ya. Dan juga saat orang mau menggugat cerai itu, gugatan cerai itu adalah finalnya ya kan, finalnya kalau memang setelah dimeditasi, setelah dikonsultasikan tidak ada perubahan dari suami dan istri dan tetap aja seperti itu, that's mean di antara kalian memang ada yang mau pergi dan tidak mau mempertahankan rumah tangga itu. Tapi setelah kalian konsultasi dan kalian berubah, suamimu berubah, itu berarti bahwa kamu berdua itu masih saling mencintai dan akan membangun rumah tangga itu. Karena membangun rumah tangga itu pun enggak mudah teman-teman, enggak mudah ya, enggak mudah. Enggak seperti yang kita bayangkan seperti itu ya. Sudah jam 10:30 sekarang, udah kita pulang, bye bye.